Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basyari, Allahumma inni a'udzubika min azabi kubri la ilaha illa anta. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat iman, Islam, ihsan, serta nikmat sehat jasmani maupun rohani kepada kita semuanya. Salawat serta salam kita selalu panjatkan, kita selalu curahkan kepada Habibana wa Nabiyana, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in ulama amilin, termasuk kita yang insya Allah pengikutnya sampai akhir zaman. Insya Allah kita berdoa kepada Allah mendapatkan yang namanya syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sehat yang dirahmati Allah, kita selalu mengabaikan hal-hal yang dianggap berharga atau dianggap penting, tapi kita tidak menyadarinya. Contohnya, kita mengabaikan untuk merawat tubuh ini, jasad ini, ruhani ini dari segala macam penyakit yang hinggap kepada kita. Jadi cobalah kita berpikir, kalau jasad ini, tempat ini sakit, maka kita akan merasakan rapuh, maka kita akan merasakan ketidaktenangan. Sebanyak harta yang kita punya, kalau kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya, dan harta itu pun akan habis mengobati sakit kita. Jadi sebelum kita sakit, ibaratkan sebelum hujan kita menyiapkan payung terlebih dahulu. Jadi mudah-mudahan dengan kita bisa memproteksi tubuh kita ini supaya terhindar dari segala macam penyakit jasmani maupun rohani. Itu obatnya jasmani, yaitu pasti berhubungan dengan medis, dan rohani itu pasti berhubungan dengan non medis obatnya. Tapi tidak semua medis dan non medis ini obatnya satu sama lain, masing-masing pasti akan bisa disatu. Sepertinya contohnya ketika kita sakit jasmani medis, itu tidak tertera kalau diagnosanya kita ada, tapi ketika kita sakitnya itu tidak terasa, kita bisa melakukan pengobatan dengan non medis. Jadi ketika kita sakit medis, jasad kita, fisik kita ada diagnosanya, hasil labnya ada, tapi yang kita rasakan itu tepatnya belum tepat dengan hasil lab tersebut. Jadi maka kita bisa menggunakan pengobatan non medis. Contohnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dengan sifat pengobatan Tibun Nabawi itu dengan ruqyah, seperti itu. Sahabat, saudara sehat yang dirahmati Allah, jasad kita ini ada dua unsur. Rohani ini termasuk dalam unsur tersebut.
jasad fisik kita unsurnya itu adalah tanah, karena kita diciptakan oleh Allah dari tanah, karena nenek moyang kita Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah. Sedangkan unsur ruh kita itu Allah langsung ciptakan, dari Allah langsung. Jadi ada dua unsur ini, unsur tanah dan unsur ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menutup kemungkinan antara dua unsur ini bisa sakit. Kenapa demikian? Karena misalnya jasad ini, tubuh ini memerlukan makanan. Yang diperlukan oleh jasad ini makanan yang mengandung protein. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi jasad ini, yang dibutuhkan oleh jasad ini yang mengandung protein, vitamin, mineral, dan sebagainya. Itu kita butuhkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, gitu kan? Pasti kita butuhkan. Yang kedua, apa makanan dari unsur rohani itu adalah ibadah kepada Allah. Ada istilahnya siraman rohani. Nah, seperti itu makanan. Jadi kalau kita selalu beribadah kepada Allah, taat dalam menjalankannya, taat dalam keistiqomahan, maka rohani kita akan kuat, terhindar dari segala macam penyakit rohani. Sebaliknya, maka kalau kita misalnya dengan makanan yang baik untuk jasad kita, tubuh kita, yang halal, yang thayyib, gitu kan, maka akan terhindar dari segala macam penyakit. Makanan halal, iya, tapi kalau berlebihan, karena Allah tidak suka yang berlebihan, maka jadi penyakit. Ada hal menarik antara penyakit jasmani medis dan rohani non medis, ada perbedaan. Apa yang hal menariknya antara penyakit jasmani dan rohani? Kalau kita bisa gambarkan dan bisa rasakan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sakit. Ketika kita sakit jasmani, seperti pusing, sakit perut atau sakit lambung, mual, itu kita pasti langsung panik, ingin cepat sembuh, pasti berobat, mendatangi dokter, diperiksa, gitu kan, atau datang ke apotek langsung beli obat. Tapi kalau misalnya kita sakit rohani, itu biasa-biasa saja, malah dianggap seperti hal yang sepele. Karena apa? Penyakit rohani ini diibaratkan penyakit, contohnya syirik, dengki, dendam, ghibah. Nah, itu salah satu penyakit rohani, gitu kan. Yang kedua, ketika kita sakit jasmani, itu medis, itu mendatangkan kasih sayang dari orang lain, perhatian dari orang lain, dari keluarga kita, dari saudara-saudara kita, dari tetangga, dari sahabat. Itu biasanya datang menjenguk kita. Nah, itu mencari satu keberkahan dari sakit jasmani. Tapi kalau kita sakit rohani, malah yang ada kita tercela. Ini jadi sangat menariknya itu antara sakit jasmani dan rohani, perbedaannya subhanallah. Jadi seperti itu. Yang ketiga, kita bisa gambarkan ketika kita sakit, contoh kita sudah sakit, mengalami sakit yang namanya sakit lambung atau sakit jantung, diabetes, dan yang lainnya yang berhubungan dengan sakit jasmani. Itu dengan catatan kita sabar, ikhlas, tetap berusaha, berikhtiar untuk mencari obatnya, maka
surga untuk kita. Subhanallah. Allah menawarkan surga untuk kita, ketenangan untuk kita. Di akhir hayat kita melawan sakit ini dengan istilah melawan hawa nafsu kita dengan jihad. Allah datangkan surga untuk kita. Tapi kalau misalnya sakit ruhani ini malah mendatangkan dosa-dosa. Jadi seperti itu, ya kan? Kalau misalkan jasmani itu mendatangkan surga untuk kita, rahmat Allah, kasih sayang Allah, malah untuk penyakit rohani bukannya surga, bukannya rahmat Allah, tapi dosa-dosa yang kita hasilkan. Subhanallah. Nah, ini yang terakhir gambarannya ketika kita sakit, mungkin kita bisa contohkan kisah yang diabadikan dalam firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83, Robbi ini masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Ketika itu Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah karena sakitnya yang berkepanjangan, dan itu Allah sembuhkan karena dengan doanya yang mustajab, mendatangkan ampunan, magfirah dari Allah, diangkat derajatnya. Nah, kalau misalnya penyakit rohani, malah dengan akhir hayat ketika kita tidak bertobat kepada Allah, dengan keadaan su'ul khotimah, bukan husnul khotimah, mati yang baik tapi mati yang tidak baik. Subhanauzubillah. Sahabat, saudara sehat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita bisa menjaga tubuh ini, jasad ini, rohani ini dari segala macam penyakit jasmani maupun rohani. Jangan sia-siakan nikmat ini yang dikasih oleh Allah. Kita semata-mata pergunakan nikmat yang dari Allah, terutama nikmat sehat jasmani maupun rohani, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalu bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena nanti manusia yang paling sibuk di akhir zaman atau hari kiamat yaitu Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita semua. Nah, dari itu selagi napas kita, selagi kita masih hidup dikasih kepercayaan, maka dari itu kita selalu manfaatkan sehat ini, jasmani ini, rohani ini untuk selalu niat beribadah kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin seperti itu penjelasan dari kita menjaga tubuh ini agar tidak terkena penyakit jasmani maupun rohani. Walaupun sudah terkena penyakit, maka kita wajib berikhtiar mencari obatnya, karena dari hadis keterangan baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah menurunkan penyakit beserta obatnya. Jadi mustahil Allah menurunkan penyakit tidak dengan obatnya. Di riwayat Abu Dawud. Nah, mungkin seperti itu sharingnya, penjelasannya. Mohon maaf lahir batin bila mana ada kesalahan penjelasan yang kurang tepat. Maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada lisan saya yang kurang baik, kurang berkenan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Karena sifat manusia sifat yang penuh hilaf dan dosa. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.